Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membagikan 6 tips tentang doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Mari ikutin saya. Tips yang pertama, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Sebuah kisah, yaitu ketika Tuhan berkata kepada sebuah pohon ara, kering, maka menjadi kering. Maka murid-murid terkejut semuanya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dan Tuhan Yesus katakan kepada mereka, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Bahkan Tuhan juga memberikan sebuah contoh. Jikalau ada seorang anak minta roti, tidak mungkin bapaknya akan memberikan batu. Demikian juga jikalau ada seorang anak minta ikan, tidak mungkin ada bapak memberikannya ular. Dan jikalau bapak yang jahat di bumi ini aja tahu memberi yang baik, apalagi bapak kita di surga. Dan itu juga dikatakan sama Tuhan, kita harus punya keyakinan, kita harus punya percaya, dan kita harus belajar untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan pada Tuhan. Tips yang kedua, yaitu punyalah ketulusan hati dan kerendahan hati. Karena apa, saudara? Karena kalau kita tidak tulus dan rendah hati, maka kita tidak punya hubungan dengan Allah. Karena Tuhan membenci orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Karena ketika kita tulus, kita mengakui keberadaan Allah. Sehingga Tuhan mengajarkan di dalam doa Bapa kami, yaitu dimulai dengan Bapa kami di surga. Berarti harus ada satu hubungan antara kita dengan Tuhan. Bukan satu permintaan yang panjang, yang indah, bukan hanya itu. Tapi harus membangun satu hubungan. Dan hubungan ini akan menjadi baik jikalau ada ketulusan dan kerendahan hati. Dan ingat juga, yaitu tentang perumpamaan Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai 14 tentang orang Farisi yang berdoa, yaitu dia meninggikan dirinya. Tuhan, bukankah aku ini orang yang benar dan sebagainya? Maka doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Tips yang ketiga, yaitu jangan dengki atau menaruh perasaan iri kepada orang lain. Karena dikatakan juga di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 3 dan 4, jikalau kita ingin minta sesuatu atau kita punya sesuatu, janganlah kita iri, tapi mintalah kepada Tuhan. Mungkin kita minta, tapi tidak mendapatkannya. Karena kita salah di dalam doa. Kenapa? Karena yang kita minta hendak kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-14-15 dikatakan, jikalau seseorang menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah ia bangga. Karena itu bukan datang dari Tuhan. Itu datang dari dunia-dunia, dari setan-setan. Jadi tinggalkan dengki, tinggalkan iri hati. Bangunlah hubungan dengan Tuhan. Untuk tips selanjutnya, mari ikutin saya. Tips yang keempat, yaitu berdoalah untuk kebaikan. Jangan berdoa sesuatu yang mendatangkan kecelakaan atau mendatangkan yang tidak berguna bagi orang lain, bagi diri kita sendiri. Terutama kadang-kadang kita mendoakan untuk kecelakaan orang lain. Itu lebih tidak baik lagi. Bahkan kita berdoa untuk diri kita sendiri yang kita ingini karena hawa nafsu kita, karena keinginan duniawi, itu aja juga tidak bisa. Karena Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Amsal 24 ayat 17-18 mengatakan, jangan bersukacita hatimu ketika engkau melihat musuhmu jatuh, dan janganlah hatimu beria-ria karena ia roboh, supaya Tuhan jangan memalingkan mukanya dan akhirnya dia tidak melakukan pembalasan itu. Ini ajak kita bersukacita karena dia musuh kita jatuh. Apalagi kita mendoakan musuh kita, saudara. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita dalam kitab Matius
dikatakan, kasihlah musuhmu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Ini ajaran Tuhan. Jadi kita jangan lagi mendoakan sesuatu dengan orang lain untuk balas dendam, itu tidak baik. Berdoalah untuk kebaikan dirimu dan orang lain. Dan tips yang kelima, belajar untuk taat. Sama seperti ketika Yesus membuat air menjadi anggur, mengubahnya melalui sebuah mukjizat. Maka dia berkata kepada pelayan, isilah dengan air, yaitu tempat-tempat anggur itu. Maka ketika mereka isi, dia pikir buat apa? Tapi kemudian Yesus berkata, cedoklah, bagikan ke orang lain. Oh, ini nggak gampang, saudara. Ini air disuruh nyedok, kasihkan ke orang tamu-tamu terhormat. Tapi pelayan ini taat. Maka apa yang terjadi? Air itu berubah menjadi anggur. Demikian kalau kita melihat dalam kitab Lukas 17, 10 orang kusta ketika berkata, Yesus, tolonglah aku. Maka Yesus berkata, tunjukkanlah dirimu kepada imam. Sementara mereka taat berjalan untuk menuju ke imam, mereka melihat kesembuhannya. Maka seorang datang kepada Yesus dan memuliakan Allah. Yesus tanya, 10, yang datang 1, yang 9 kemana? Saudara, kalau orang kusta itu, kalau sakit, dia tidak boleh keluar dari daerahnya. Apalagi berjumpa dengan imam. Dia harus sembuh dulu, baru dia berjumpa dengan imam. Sehingga imam melihat sembuh, maka dia beri surat kesembuhan. Tapi ini masih kusta, menghadap ke imam, itu pasti dapat hukuman. Tapi ada ketaatan. Dan bukankah Abraham itu adalah bapak orang beriman? Disebut beriman karena taat. Tips yang keenam adalah berserah, saudara. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah berdoa dengan kata amin, itu berarti benar. Maka itu serahkan kepada Tuhan, jangan lagi menjadi beban kita. Seakan-akan setelah kita percaya, maka kita ambil lagi menjadi satu beban. Saudara, Tuhan sudah katakan kepada kita, marilah kepada kita semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena Tuhan ingin memberikan kelegaan. Ingat ketika Tuhan melihat seekor domba jatuh melalui satu perumpamaan. Nah, domba itu merengek-rengek, tapi gembala itu tidak turun menolongnya. Kenapa? Kalau gembala itu turun menolongnya, domba itu ketika masih kuat, dibopongnya, maka dia akan lompat dan jatuh mati. Maka dibiarkan sampai lemah. Kemudian gembala itu turun, ketika domba itu lemah, maka diangkatlah naik ke atas. Karena dia lemah tidak memberontak. Demikianlah Tuhan ingin supaya kita ini berserah total kepada Tuhan. Saudara, itulah 6 tips secara sederhana. Kalau saudara ingin mendalam lagi, saudara bisa membaca buku-buku saya, termasuk bergaul ataukah berdoa. Dan jikalau ini bermanfaat bagi saudara, share, like, dan subscribe YouTube channel Best Church. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.